Salam sejahtera, salam sukacita. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman-Mu. Biarlah ketika kami membaca firman-Mu, Engkau akan bukakan hati kami, tajamkan pengertian kami, dan kuatkan kami untuk menaati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan hari ini ialah Saatnya tercerai-berai bagian kedua. Ayat inti Matius 26 ayat yang ke-31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Jika William Miller paling takut pada satu hal, maka itu adalah fanatisme. Gerakannya cukup bebas dari fanatisme itu hingga Oktober 1844. Tetapi pada musim semi 1845, fanatisme dan karismatik yang berlebihan merajalela di antara beberapa kelompok pengikutnya. Pada April 1845, Miller dikelilingi dengan fanatisme yang berkembang. Bulan itu, ia menulis kepada Himes bahwa saat ini adalah waktu yang aneh. Berbagai macam penafsiran kitab suci yang penuh khayalan kini ditentukan oleh para pemberi terang baru yang memantulkan sinar cahaya dan panas mereka ke segala arah. Beberapa di antaranya adalah bintang-bintang yang mengembara, dan beberapa lainnya hanya memancarkan cahaya senja. Saya muak dengan perubahan yang tak kunjung berakhir ini. Tetapi, saudaraku terkasih, kita harus belajar untuk bersabar. Jika Kristus datang pada musim semi ini, kita tidak akan menunggu lama. Dan jika ia tidak datang, kita akan membutuhkan lebih banyak waktu lagi. Saya siap menghadapi hal yang terburuk dan berharap untuk hal yang terbaik. Sayangnya bagi Miller, waktu terus berjalan dan ia beserta para pengikutnya tidak menyaksikan hal lain selain dari hanya berharap hal yang terbaik. 18 bulan kemudian, Miller yang sakit menulis, Saya masih tetap menderita rasa sakit. Saya terus diganggu oleh sakit kepala, sakit gigi, sakit tulang, dan sakit hati sejak Anda pergi. Tetapi terakhir, lebih banyak lagi rasa sakit ketika saya memikirkan begitu banyak saudara-saudari terkasih saya yang sejak kekecewaan kita telah berubah menjadi fanatik dalam segala bentuk dan meninggalkan prinsip-prinsip awal tentang penampakan kemuliaan Allah yang agung dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dia bukan satu-satunya orang yang dibingungkan dan terganggu oleh kekacauan, disorientasi di antara para pemimpin yang mengaku rohaniawan pada awal tahun 1845. Himes mencatat pada bulan Mei bahwa gerakan bulan ke-7 telah menghasilkan hipnosis sedalam 7 kaki. Masalah yang dihadapi semua pengikut Miller pada awal tahun 1845 adalah pertanyaan tentang identitas. Berbagai sektor gerakan menghasilkan jawaban yang berbeda-beda, tetapi semuanya berhubungan dengan masalah yang sama. Terus terang saja, sulit untuk tetap tenang di masa-masa pergolakan. Selalu begitu dan akan terjadi seperti itu. Doa sehari-hari kita adalah agar Tuhan membantu kita tetap berpijak di bumi dan berpikir jernih, terutama di masa-masa sulit. Dan seperti Miller, kita harus siap menghadapi masa-masa pencobaan seperti itu dengan harapan yang terbaik, namun bersiap untuk yang terburuk. Bantulah kami hari ini ya Bapa, agar kami memiliki sikap yang seimbang dan doa di hati kami. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih atas anugerah kehidupan dan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur dan percaya. Kami berdoa bagi setiap umat yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan sakit, lemah, letih, dan bergumul. Jamahlah mereka dengan kuasa kasih-Mu, berikan pemulihan, berikan kekuatan, berikan penghiburan, dan pengharapan yang baru. Kiranya firman-Mu hari ini akan menjadi terang bagi langkah kaki kami dan peneguh iman kami. Berkatilah seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Jagalah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar hidup kami memuliakan nama-Mu.
Pimpinlah kami untuk hidup seturut kehendak-Mu dan setia melakukan apa yang Engkau inginkan kami lakukan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.